Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Zahra dengan nomor NIM 2004277027 dengan program studi D3 Farmasi di Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan menyebutkan kekurangan dan kelebihan sediaan liquid. Yang pertama ada sediaan emulsi. Kelebihan dari emulsi yang pertama dapat membentuk sediaan homogen. Yang kedua mudah ditelan. Yang ketiga emulsi dapat menutupi rasa tidak enak. Yang keempat obatnya lebih mudah diabsorpsi. Yang kelima lebih ekonomis. Kekurangannya yaitu sediaan kurang praktis, stabilitas rendah dibandingkan obat. Yang ketiga takaran dosisnya kurang teliti. Yang keempat, tidak tahan lama. Yang kedua, ada suspensi. Keuntungan dari suspensi yang pertama, baik untuk pasien yang sulit menelan. Yang kedua, homogenitasnya tinggi. Yang ketiga, lebih cepat diabsorpsi. Yang keempat, dapat menutupi rasa tidak enak. Ada juga kekurangannya. Yang pertama, kestabilannya rendah. Yang kedua, alirannya sukar dituang. Yang ketiga, ketetapan dosisnya lebih rendah dibanding dengan larutan. Yang keempat, jika suhunya berubah, kadang terjadi perubahan dalam sistem dispersi. Yang ketiga ada larutan. Keuntungan dari larutan yang pertama campurannya homogen. Yang kedua dosisnya dapat diubah dalam pembuatannya. Yang ketiga dapat diberikan dalam larutan yang encer. Yang keempat kerja awal obatnya lebih cepat. Yang kelima mudah diberi pemanis, aroma, dan pewarna. Yang keenam mudah digunakan untuk pemakaian luar. Serta ada kekurangannya. Yang pertama ada obat yang tidak stabil dalam larutan. Dan ada obat yang sukar ditutupi rasa dan baunya. Yang keempat ada linamentum. Keuntungan dari linamentum yang pertama, zat yang ditambahkan padanya diresorpsi lebih cepat. Yang kedua, mudah dicuci dan baik pada permukaan kulit yang lembut. Yang ketiga, penetrasinya lebih baik dari sediaan salep. Ada juga kekurangannya. Yang pertama, kadang terjadi reaksi pada kulit yang peka berlebihan. Dan yang kedua, baunya sangat keras. Yang kelima, ada sirup. Kelebihan dari sirup yang pertama homogen. Yang kedua, dosis dapat diubah dalam pembuatan. Yang ketiga, obat mudah diabsorpsi. Yang keempat, punya rasa manis. Yang kelima, mudah diberi bau-bauan dan warna. Ada kekurangannya. Yang pertama, ada obat yang tidak stabil dalam larutan dan volume dan bentuk larutan lebih besar dan sukar ditutupi rasa dan baunya. Dan yang keenam ada eliksir. Kelebihannya yang pertama mudah ditelan dibandingkan tablet dan kapsul. Yang kedua rasanya enak. Yang ketiga dosis yang diperlukan bisa sesuai dengan keinginan dokter atau kebutuhan pasien. Ada juga kekurangannya. Yang pertama alkohol yang kurang baik untuk kesehatan anak dan kurang manis dibandingkan dengan sirup. Yang ketujuh ada lotion. Keuntungan dari lotion yang pertama ekonomis, yang kedua mudah digunakan, yang ketiga lebih merata daripada krim. Serta ada juga kekurangannya. Yang pertama, penyimpanannya kurang tahan lama dan bahaya kena alerginya lebih besar. Yang kedelapan ada obat tetes. Keuntungan dari obat tetes yang pertama, baik digunakan untuk pemberian dosis kecil. Yang kedua, mudah dalam pemberian, khususnya pada balita atau bayi yang belum bisa menelan. Yang ketiga, obatnya mudah diabsorpsi. Yang keempat, dosis, warna, dan rasa dapat diatur. Yang kelima, mengurangi resiko iritasi pada lambung. Serta ada juga kekurangannya. Yang pertama, stabilitas bentuk larutan biasanya kurang baik. Yang kedua, diperlukan ketetapan dosis yang tepat. Yang ketiga, kesulitan dalam masalah formulasi untuk menutupi rasa pahit. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.